Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah sempat hadir dalam pertemuan kelompok P2K2 kali ini. Untuk memulai pertemuan kita kali ini, saya meminta kepada 3 orang ibu-ibu untuk memikirkan hal-hal yang membahagiakan dan hal-hal yang menyulitkan dalam mendidik dan mengasuh anak. Bagi ibu-ibu sekalian, saya berikan waktu 2 menit untuk memikirkan hal yang membahagiakan dan hal yang menyulitkan dalam mendidik dan mengasuh anak. Oke, waktunya sudah selesai ibu-ibu. Ya, baiklah. Dari pendapatnya Ibu Halimah mengatakan bahwa hal yang membahagiakan menurut Ibu Halimah ketika mendidik anak adalah anaknya selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Ibu Halimah. Dalam hal ini, misalnya disuruh untuk belajar, maka anaknya belajar. Disuruh untuk bekerja, maka anaknya bekerja. Kemudian hal yang menyulitkan menurut Ibu Halimah dalam mendidik dan mengasuh anak adalah anaknya selalu kalau bermain pulangnya terlambat. Jadi dia sangat sulit untuk mengatur jadwal bermain dan jadwal belajar anaknya. Itu menurut Ibu Halimah. Kita boleh berikan aplaus untuk Ibu Halimah. Baik ibu-ibu sekalian, saya minta kepada ibu-ibu untuk duduk kembali dan diharapkan tenang. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu perlu tahu bahwa dari apa yang telah didiskusikan oleh Ibu Halimah dan ibu-ibu yang lain tadi, dan yang disampaikan oleh Ibu Halimah dan ibu-ibu yang lain tadi, bahwa harapan saya ibu-ibu bisa menerapkan dan menjalankan di rumahnya masing-masing terkait dengan bagaimana cara mendidik anak, cara mengasuh anak. Baiklah ibu-ibu, poin daripada mendidik anak tadi, yang pertama yang ibu-ibu harus ingat adalah di sini bisa dilihat di flipchart bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi poin ini saya harapkan kepada ibu-ibu bisa menerapkan kepada anak-anaknya. Selain mengingat hal-hal yang membahagiakan, ibu-ibu mengajak pasangannya, dalam hal ini suaminya, untuk mendiskusikan hal-hal yang dirasakan sulit, sehingga masalah yang dihadapi dengan anak bisa diselesaikan dengan baik antara ibu dan bapak di rumahnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita selanjutnya, saya minta kepada kita semua untuk berdiri kembali, karena pada kesempatan ini saya ingin meminta kepada ibu-ibu sekalian untuk mengikuti saya. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya pegang, itu yang ibu-ibu lakukan. Pertama, saya ucap kepala, pundak, lutut, kaki. Baik ibu-ibu, sudah bisa mendengarkan apa yang saya bilang? Kalau sudah, kita mulai. Kepala, kaki, pundak, lutut,
Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, tepuk tangan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, saya minta kembali untuk duduk di tempatnya masing-masing dan mendengarkan apa yang sudah kita lakukan barusan. Jadi ibu-ibu, ibu-ibu bisa memperhatikan apa yang sudah kita lakukan barusan. Yang pertama, setelah apa yang kita lakukan barusan, saya ingin mengajukan kembali pertanyaan kepada ibu-ibu tentang apa yang barusan kita lakukan. Apa yang ibu-ibu rasakan dengan permainan yang barusan kita lakukan? Oke, Ibu Halimah mengatakan lucu. Ibu-ibu yang lain? Sama ya? Oke, kemudian yang kedua, bagaimana perasaan ibu-ibu ketika saya bilang kepala, tapi yang saya pegang adalah lutut. Kemudian saya bilang pundak, yang saya pegang adalah kepala. Bagaimana Ibu Susanti? Ibu Susanti malu-malu, tidak mau berkata-kata karena saking lucunya katanya permainan kita barusan. Jadi ada yang mengatakan lucu. Jadi ada yang mengatakan juga apa yang dibilang tidak sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian ketiga yang ingin saya tanyakan, ibu-ibu cenderung mengikuti apa yang saya bilang ataukah yang saya pegang? Bagaimana Ibu Susanti? Ibu Nurwaidah? Ya, baik Ibu Nurwaidah mengatakan konsentrasinya karena yang lebih cepat ditangkap oleh pendengarannya adalah ucapan. Berarti Ibu Nurwaidah lebih mengikuti yang diucapkan oleh saya. Baik ibu-ibu sekalian, saya mohon untuk konsentrasi kembali kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi ada makna dari permainan kita yang sudah kita lakukan barusan ibu-ibu. Yang pertama, sebagai orang tua, maknanya adalah bisa kita lihat di sini. Harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi tidak boleh ibu-ibu di rumah kalau kita bilang A tapi perbuatan kita B, atau sebaliknya, kalau kita bilang B tapi perbuatan kita A, berarti tidak sejalan. Jadi tadi dari permainan kita ada dua. Pada saat mula-mula saya mengucapkan kepala, saya pegang kepala. Kemudian setelah lama-kelamaan saya bilang kepala, yang saya pegang adalah lutut. Jadi usahakan kita konsisten antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi baik ibu-ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi ada dua yang harus kita terapkan di rumah kita masing-masing. Yang pertama, jika kita ingin menjadi orang tua yang lebih baik adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua dan melakukan diskusi atau musyawarah antara pasangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan anak. Yang kedua, menerapkan
antara perbuatan dan perkataan itu harus sejalan. Jadi ibu-ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.